Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zulmi illa khasyara. Shadaqallahul azim. Para sahabat-sahabat, ikhwan wal akhwat al-hikmah di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu berikan kepada kita kesehatan serta panjang umur, dan juga mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, kembali lagi di channel saya, Bang Jalil Al-Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tip tentang tata cara pengobatan Al-Hikmah, sahabat. Adapun tata caranya seperti ini. Jadi ada beberapa teknik. Jadi teknik pertama dengan melalui media air, dan juga teknik yang kedua dengan melalui telapak tangan kita, sahabat. Jadi sahabat-sahabat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tata cara untuk memulai pengobatan seperti ini. Jadi cara yang baik menurut syariat Islam dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama adalah kita berwudu dahulu agar diri kita selalu dalam keadaan suci dan bersih. Yang kedua adalah kita bertawasul dahulu. Pertama kita kirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat Nabi, dan terus kita kirimkan Al-Fatihah kepada 10 malaikat Allah. Juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Terus lanjut kita kirimkan kepada guru kita, dan selanjutnya kita kirimkan khusus kepada Al-Fatihah kepada orang yang sakit, sahabat. Jadi untuk selanjutnya kita tanya siapa namanya dan apa yang dirasakan kepada orang yang sakit, atau tanya kepada orang yang terdekat, sahabat. Kemudian kita cek dan deteksi dengan mata batin kita dan telapak tangan kita. Dengan tata cara pengobatan Al-Hikmah, lalu di dalam hati baca wirid Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Jadi dengan posisi perut dan tangan dikeraskan, sahabat. Sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu deteksi dengan telapak tangan, boleh menyentuh, boleh tidak. Yang penting posisi antara perut dan tangan harus dikeraskan, sahabat. Jadi seperti batu. Lalu kita baca suatu kunci ilmu Al-Hikmah. Mungkin sahabat-sahabat sudah mengerti dan paham.
Jadi kita baca kunci ilmu dengan kode 3113 atau bisa juga 113 sahabat. Jadi seperti itu. Jadi adapun cara bacanya seperti ini sahabat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Abdul Jabbar, Ya Allah ya Abdul Jabbar, Ya Allah ya Abdul Jabbar. Jadi seperti itu sahabat. Lalu baca sambil menarik nafas, dengan tangan dikeraskan, perut dikeraskan. Kita membaca Ya Allahu Ya Hayyu Ya Qayyumu Ya Ajimu Ya Rabbal Alamin. Jadi kita baca sekitar 3 atau 7 kali sahabat. Nanti insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, si penderita atau yang sakit aura negatif yang pada dia akan terasa sakit. Kalau kesurupan maka dia akan sadar sahabat. Jadi seperti itu. Tapi hati-hati sahabat-sahabat al-hikmah, sahabat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai kita membaca, maksudnya untuk menarik penyakit tersebut, langsung kita buang dengan membaca. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qayyumu yarzuqu man yasha'u wa. Jadi seperti itu sahabat. Sahabat-sahabat al-hikmah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tata cara untuk menariknya, bisa saja kita narik mulai dari kepala sampai ke kaki sahabat. Jadi pusat penyakit bisa saja dari kepala atau otak, dari ulu hati, dan juga bisa dari perut sahabat. Jadi seperti itu sahabat. Dan bisa juga kita tarik dari belakang sahabat, otak belakang, pus punggung sampai ke bawah sahabat. Jadi cara nariknya seperti ini sahabat. Jadi kita mulai tarik seperti ini. Kita tarik melalui kepala, tarik di sini. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Abdul Jabbar, Ya Allah ya Abdul Jabbar, Ya Allah ya Abdul Jabbar, Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Ajimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Ajimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Ajimu ya Rabbal Alamin. Jadi kemudian kita menarik dari kepala sahabat sampai ke kaki sambil posisi tahan nafas, perut dikeraskan dan tangan dikeraskan sahabat. Jadi seperti ini. Allahu Akbar. Kemudian setelah kita menarik penyakit, kita tahan terus sahabat, antara perut dan tangan harus keras, perut pun harus keras. Jadi sebelum kita membuang penyakit itu, kita jangan sekali-kali untuk melepaskan antara perut dan tangan. Jadi kita harus membuangnya dulu sampai kita menghentakkan atau kita menundukkan perut, lalu kita buang, bisa aja keluar rumah seperti ini dengan bacanya Qayyumu yarzuqu man yasha'u wa. Jadi seperti itu sahabat. Jadi jangan sekali-kali sebelum penyakit yang kita tarik melalui telapak tangan dibuang, lalu kita lepaskan. Napas atau perut dan tangan dilepaskan,
bahaya. Bisa aja penyakit berpindah ke badan kita sahabat. Jadi seperti itu. Jadi sebelum penyakit itu dibuang, jangan sekali-kali kita lepaskan antara perut dan tangan dikeraskan. Tapi setelah dibuang, boleh kita lepaskan. Jadi penyakit itu agar tidak masuk ke badan kita. Maka bahaya sekali kalau kita sebelum melepaskan penyakit itu atau kita buang dengan membaca qayyumu yarjukum masyal kuwa, kita lepas begitu aja. Nanti takutnya diri kita kosong, nggak terkunci, maka akan masuk jin atau iblis yang masuk tubuh kita. Bahkan penyakit itu sebaliknya menyerang diri kita sahabat. Jadi seperti itu. Jadi inilah sedikit mengenai tata cara pengobatan al-hikmah dengan tata cara melalui telapak tangan. Mungkin pada video sebelumnya saya sudah mempraktekkan tentang tata cara dengan melalui media air. Jadi mungkin untuk selanjutnya dengan melalui ruqyah, insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu sahabat. Jadi sampai di sini sebelum saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, yang kurang benar, mungkin kurang teratur. Yang baik hanya dari Allah, yang tidak baik dari saya pribadi. Dan sebelum tutup dengan salam, mungkin pesan saya kepada semua perguruan al-hikmah di mana saja berada. Jadi walaupun mungkin tata cara pengobatan berbeda-beda, tapi pada dasar intinya sama. Kita menolong seseorang dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kesembuhan. Ini berbagai macam cara, tapi pada dasarnya atau kuncinya pun sama. Kunci ilmu, kunci ilmu seperti ini bunyinya. Di kunci ilmu itu 3113 kita baca atau 13113. Jadi demikianlah sahabat apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat di rumah, ikhwan wal akhwat yang dimanapun berada. Mungkin yang baik dari Allah, yang tidak baik dari saya pribadi. Di sini saya bukan menggurui, tapi saya hanya sekedar untuk mengingatkan saja, untuk berbagi ilmu apa yang saya tahu dari guru saya. Jadi seperti itu sahabat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan sebelum tutup dengan salam, terus dukung channel saya Bang Jali Al-Hikmah dengan klik tombol subscribe, like, dan komen agar sahabat-sahabat rumah terus mengikuti video saya selanjutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.